Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, kepada teman-teman semua, perkenalkan nama saya Suhartini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Baik, poin yang pertama yaitu pengertian sosialisasi dan penyesuaian diri. Pengertian sosialisasi secara singkat yaitu belajar mengenai tingkah laku, kebiasaan, serta pola-pola kebudayaan lainnya. Yang dimaksud keterampilan sosial meliputi pembahasaan, pergaulan, berpakaian, serta cara makan, dan lain-lain. Adapun pengertian penyesuaian diri secara singkat yaitu usaha untuk mencapai harmoni pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Dan dapat pengertian dinyatakan bahwa penyesuaian diri dalam didefinisikan sebagai suatu proses yang mencakup respon-respon mental dan perilaku yang diperjuangkan individu agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, konflik, serta untuk menghasilkan kualitas keselarasan antara tuntutan dari dalam diri individu dengan tuntutan dari luar dan lingkungan tempat individu itu berada. Baik, poin selanjutnya yaitu proses sosialisasi di sekolah. Proses sosialisasi terjadi di lingkungan sekitar yang menyebabkan individu mempelajari pola kebudayaan yang dilihat di dalam masyarakat seperti bertingkah laku, gaya bicara, dan lain-lain yang biasa dilakukan di dalam masyarakat. Dalam proses, tidaklah selalu berjalan dengan sempurna. Terdapat hambatan-hambatan yang terjadi pada peserta didik atau anak. Pastinya, seseorang anak mencoba berubah dari pola kehidupannya. Seringkali kita lihat seorang anak akan berbeda dalam tingkah laku di dalam keluarga, maupun sekolah, maupun masyarakat. Adapun dalam proses sosialisasi, tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada saja kesulitan, di antaranya yang pertama, kesulitan berkomunikasi. Kesulitan berkomunikasi mungkin sering terjadi atau dialami oleh setiap individu karena seorang anak tidak mengerti apa yang diharapkan ataupun menjadi tujuannya, ataupun bisa jadi tidak tahu yang mau ia capai, maka hal itu akan mempengaruhi kelakuan ataupun pola anak tersebut. Yang kedua, adanya pola kelakuan yang berbeda-beda dan bertentangan. Maksud dari pola perilaku yang berbeda-beda sendiri yaitu pola yang bertentangan pada masyarakat, di mana sekarang ini di dalam masyarakat ada yang gaya kehidupannya modern dan ada juga pola kehidupannya yang masih menganut tradisional. Jadi setiap anak harus bisa menyesuaikan diri pada lingkungan tempat ia tinggal. Selanjutnya yaitu proses penyesuaian diri di sekolah. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam penyesuaian diri di sekolah. Proses penyesuaian diri dapat dipandang dari dua sudut, yaitu yang pertama ada kualitas atau efisiensinya. Apabila proses penyesuaian diri ditinjau dari sudut kualitas atau efisiensinya, berarti kita menilai proses penyesuaian diri dari keberhasilan dan yang gagal, yang efisien dan yang tidak efisien. Sebagai seorang pendidik harus melihat bagaimana perkembangan anak melalui prosesnya. Apakah dapat dikatakan berhasil ataukah gagal? Jikalau gagal, maka anak tersebut akan merasa sulit dalam penyesuaian diri di sekolah. Tetapi jika berhasil, ia akan merasa mudah dalam beradaptasi di sekolah. Yang kedua yaitu proses berlangsungnya. Apabila proses penyesuaian diri ditinjau dari sudut prosesnya, maka yang dipandang adalah keberlangsungan penyesuaian diri itu sendiri. Baik, poin selanjutnya yaitu sosialisasi dan penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Nah, di dalam sekolah ini memegang peran penting dalam proses sosialisasi anak. Karena sekolah ini merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab
atas pendidikan anak. Nah, selanjutnya ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan anak di sekolah. Poin yang pertama yaitu nilai-nilai yang dianut sekolah. Nah, nilai-nilai yang dianut sekolah ini yang paling penting yaitu nilai moral. Nah, nilai moral sendiri dalam sekolah kebanyakan berpedoman pada norma-norma yang berlaku bagi golongan menengah, misalnya menghargai nilai-nilai seperti kejujuran, kebersihan, kerajinan, rasa tanggung jawab, ketekunan, ketertiban, dan sebagainya. Perbuatan seperti penipuan, kekerasan, pelanggaran, maupun pencurian dipandang sebagai kelakuan yang melanggar norma yang baik. Jadi peran yang penting dalam pendidikan yang diajarkan yaitu nilai-nilai moral yang paling utama. Yang kedua ada pengaruh iklim sosial terhadap sosialisasi anak. Nah, di sini nih dalam iklim demokratis, anak mendapat lebih banyak kebebasan untuk berkelakuan menurut kepribadian masing-masing. Sedangkan dalam iklim autokratis, kelakuan anak dikontrol ketat oleh guru. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis sosialisasi. Yang pertama ada sosialisasi berdasarkan kebutuhan. Yang kedua ada sosialisasi berdasarkan cara yang dipakai. Nah, di sini ada dua cara dalam menerangkan sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi represif, yaitu memiliki sosialisasi yang menerangkan pada kebutuhan anak dan hukuman terhadap perilaku yang keliru. Nah, di sini nih peran sosialisasi represif ini membetulkan perilaku yang baik dan menegur dan memberi hukuman terhadap perilaku yang tidak terpuji ataupun keliru. Yang kedua ada sosialisasi partisipasif, yaitu menekankan pada otonomi anak dan memberikan imbalan terhadap perilaku anak yang baik. Nah, di sini di dalam sekolah bisa diterapkan jikalau misal ada anak yang melakukan kebaikan akan diberikan hadiah, tetapi fallback dari pertemuan yang dahulu agar menjelaskan apa saja peraturan-peraturan yang dilarang maupun yang harus ditepati atau dilaksanakan. Yang ketiga ada sosialisasi berdasarkan perencanaan, yaitu sosialisasi yang dilakukan secara sistematis atas dasar rencana yang telah direncanakan. Jadi sebelum melakukan observasi dalam anak, di sini harus adanya rencana yang akan diterapkan nantinya. Demikian presentasi atau penyampaian dari saya. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.